Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Anak pengusaha Riza Khalid, Muhammad Keri Adrianto Riza, dan 4 tersangka lainnya menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Kasus tersebut diduga menyebabkan kerugian negara hingga 285 triliun rupiah. Muhammad Keri Adrianto Riza tiba di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin pagi. Sidang perdana ini beragendakan pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum terkait tindak pidana korupsi yang diperbuat dan dilakukan para terdakwa di klaster swasta yang diduga menyebabkan kerugian negara mencapai 285 triliun rupiah. Pemufakatan tersebut diwujudkan dengan mengatur proses pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang yang seolah-olah dilaksanakan sesuai ketentuan. Salah satunya dengan mengkondisikan pemenangan broker yang telah ditentukan dan menyetujui pembelian dengan harga tinggi yang tidak memenuhi persyaratan. Ditjen Imigrasi Kementerian IMIPAS telah mencabut paspor Riza Khalid. Pencabutan ini diharapkan bisa membuat Riza Khalid dideportasi ke Indonesia. Paspor Riza Khalid dan Yuristan telah dicabut sejak bulan Juli 2025. Pencabutan paspor Riza Khalid atas permintaan Kejaksaan Agung sejak Riza ditetapkan sebagai tersangka kasus tata kelola minyak pada Pertamina. Pencabutan paspor itu dilakukan melalui sistem untuk membatasi ruang gerak Riza Khalid yang saat ini diduga berada di Malaysia. Imigrasi juga telah berkirim surat pada Ditjen Imigrasi Malaysia untuk menyampaikan pencabutan paspor Riza Khalid. Tetapi kami sudah bersurat kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Malaysia untuk menyampaikan kepada mereka bahwa ataupun memberitahukan kepada mereka bahwa paspor MRC sudah dilakukan pencabutan secara kesisteman. Untuk itu diminta kepada mereka menyampaikan apabila memang MRC ada di Malaysia. Dengan pencabutan paspor ini, Riza Khalid bisa kapan saja dideportasi kembali ke Indonesia jika melewati batas izin tinggal. Hal itu akan memudahkan aparat penegak hukum untuk menangkap Riza Khalid. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya Kejaksaan Agung menetapkan Muhammad Riza Khalid sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Kasusnya berkaitan dengan tata kelola minyak mentah PT Pertamina Persero. Kejaksaan Agung menetapkan Muhammad Riza Khalid sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Kasusnya berkaitan dengan tata kelola minyak mentah PT Pertamina Persero dan kontraktor kontrak kerjasama selama periode 2018-2023. Kerugian negara diperkirakan mencapai 285 triliun rupiah. Riza Khalid telah lama dikenal sebagai pemain utama dalam bisnis migas di Indonesia. Julukannya sebagai saudagar minyak kerap melekat karena perannya signifikan dalam mengendalikan impor minyak untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Diperkirakan nilai transaksi bisnis minyak yang dikelolanya mencapai 30 miliar dolar per tahun atau 450 triliun rupiah per tahun. Namun, seiring berjalannya penyidikan, Kejagung menyita sejumlah aset milik Riza Khalid dan anaknya. Di Pulau Merak, Kota Cilegon, Banten, penyidik menyegel aset milik PT Orbit Terminal Merak yang mencakup seluas lahan 31.000 meter persegi serta lahan tambahan 190.000 meter persegi. Area terdiri dari 21 tangki penampungan minyak, 2 dermaga kapal, dan sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Selain itu, rumah pribadi Riza Khalid di kawasan elit Jakarta juga turut digeledah. Jika memang telah menjadi tersangka, lantas kemana Riza Khalid sekarang? Ya pemirsa, beralih ke informasi lain, polisi masih mendalami kasus tewasnya terapis spa di kawasan Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pihak Reskrim Polres Jakarta Selatan telah memanggil 15 saksi untuk diperiksa guna mengungkap kematian korban. Kasus kematian terapis spa berinisial RTA di Pasar Minggu, Jakarta Selatan masih terus diselidiki polisi. Tak hanya mengusut penyebab kematian korban yang berusia 14 tahun juga mendorong pihak kepolisian menyelidiki dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan eksploitasi terhadap anak.
Guna menyelidiki penyebab kematian korban, polisi masih menunggu hasil otopsi pasca gelar perkara kasus kematian terapis Spa Delta di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Selain hasil otopsi, polisi juga telah memanggil saksi sebanyak 15 orang, khususnya beberapa saksi yang tinggal bersama korban di dalam gedung Delta Spa. Pihak manajemen spa tempat korban bekerja juga telah dipanggil tim penyidik untuk dilakukan pemeriksaan. Pihak manajemen dari karyawan yang ada kan sudah 15 saksi yang kita periksa. Kita sedang memanggil lagi dari orang-orang atau lingkungan-lingkungan yang terkait dengan si korban ini. Jadi yang sementara ini keterangan yang sudah kita ambil adalah dari saksi berjumlah 15 orang. Dari teman sesama terapisnya, dari manajemen perusahaan itu sendiri, ataupun dari orang-orang seperti security dan sebagainya. Sebelum memutuskan langkah hukum lanjutan, Polres Metro Jakarta Selatan masih menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Polri untuk mengetahui penyebab kematian korban. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung akan turun tangan menyelidiki dugaan eksploitasi anak di bawah umur dalam kematian terapis Delta Spa Pejaten, Jakarta Selatan. Sementara polisi menyebut korban tewas setelah terjatuh di rumah pijat kebugaran Delta Spa. Di lahan kosong di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan inilah warga menemukan jasad perempuan muda berkulit putih pada Kamis 2 Oktober lalu. 5 hari kemudian, polisi menemukan fakta bahwa korban berinisial RTA dan tewas setelah terjatuh dari rumah pijat kebugaran laki-laki Delta Spa Pejaten di Jakarta Selatan. Dugaan loncat nggak sih bang? Dari kita? Dugaan sementara seperti itu, cuman kita masih meriksa para saksi yang ada di TKP, baik saksi-saksi yang menemukan korban pertama kali di TKP, sampai dengan saksi yang ada di sekitaran korban. Sebelum dilaporkan meninggal, korban sempat ingin pulang ke rumahnya di Indramayu, Jawa Barat. Namun niat korban terhalang oleh peraturan denda dari Delta Spa berupa uang jaminan sebesar 50 juta rupiah. Nah, nggak sesuai sama perjanjian di Bali. Di Bali katanya kan gaji 5 juta, nyampe Jakarta malah 1 juta. Tuh. Terus kan adik saya kan, istilahnya kan udah nggak betah lah intinya di sini tuh, mau pulang dulu tadinya. Cuma dari pihak Deltanya mungkin ngancam kalau belum 1 tahun bayar dendanya 50 juta. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut akan turun tangan jika terbukti terjadi praktik eksploitasi terhadap anak di bawah umur. Jadi undang-undang sebenarnya sudah mengatur itu. Dan undang-undang itu kan sudah jelas, tapi memang di lapangan harus diakui dalam kondisi masyarakat yang seperti ini, kondisi ekonomi yang juga membuat seseorang harus bekerja, dan itu adalah salah satu ekses. Dan kami tentunya sekali lagi meminta tetap apapun bagi anak-anak yang belum genap usia untuk bisa bekerja seperti itu, tidak melakukan itu. Tapi kalau kemudian pemerintah Jakarta tahu, pasti kami akan turun tangan dan melakukan edukasi terhadap hal itu. Saat ini polisi masih mendalami penyebab korban jatuh. Apakah korban mengalami kecelakaan hingga jatuh atau sengaja melompat dari atap, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Tim Liputan iNews melaporkan.